Selain licin karena debu, di situ banyak truk tronton. Dan berhubung gue lagi nggak bisa nyalip, ya gue stay aja di kiri. Nah, pas gue stay di kiri, motor gue ini disalip bang sama satu motor dari kanan, seret gitu kan. Lalu dia masuk kiri lagi. Ternyata dia berniat menyalip truk itu dari kiri bang. Depan gue nih truk. Dalam hati kecil saya, nggak dapet ini, nggak akan dapet nih. Depan itu licin. Nggak taunya bener bang, nggak dapet. Dia jatuh, kepalanya ke kanan. Allahu Akbar. Gue nyikat sendal bang, yang tadi kena darah sama itu kan gue sikat. Motor akhirnya gue cuci bang malam-malam. Jam berapa waktu itu? Jam 9, jam 10 gue cuci bang. Nah habis nyuci motor gue capek banget bang. Istri udah tidur tuh. Ini di posisinya di rumah mertua itu yang belum selesai pindahan. Dia tidur di samping, tapi munggungin gue bang. Pas gue ngeliat ke depan lagi, ada pocong bang. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badrul Capslow. Kali ini sob, kita kedatangan nih salah satu tamu spesial. Kenapa gue bilang spesial? Karena beliau cukup jauh dari Swedia. Swedia. Enggak, maksudnya Cianjur, Jawa Barat. Cukup jauh nih. Dan kali ini beliau mau cerita tentang kisah pengalaman horornya. Ini kisah baru-baru banget ya. Tadi di belakang layar bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja nih. Kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Ya. Siapa namanya bang? Krisna. Bang Boleh Krisna. panggil gue Kris. Kris aja ya? Ya. Bukan Kris Pati? Bukan ya, itu band ya? Jangan nanti ketangkep. Kasus itu ya. Nah nih bang Kris, by the way Cianjurnya di mana bang? Cianjurnya Cianjur kota. Cianjur kota. Oke, dan by the way dari Cianjur berapa jam kemari bang? Kalau kemarin itu kita berangkat dari Cianjur itu jam 4 sampai rumah jam setengah 9. Oke. Thank you nih Bang Kris jauh-jauh dari Cianjur datang kemari buat gibah misteri nih Bang. Dan dari Cianjur berapa lampu merah yang Abang lihat? Nggak sekalian banyak motornya. Iya, nggak dihitungin Bang ya. Oke, bercanda Bang Kris. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja datang kemari dan kirim cerita ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Krisna. Siap. Gimana nih Bang kisah pengalaman horornya Bang? Jadi pengalaman horor gue yang pengen cerita di sini yaitu ketika gue ngekos pas gue menjalani pendidikan di salah satu kampus di daerah Tangerang. Kalau boleh tahu nama kampusnya apa tuh Bang? Ya itulah 4 huruf itulah, tebak-tebak sendiri. Jadi waktu itu gue ngekos di daerah PS. Anak-anak kampus nih pasti tahu nih PS mana. Yang punya polisi, ciri-ciri kosannya. Nah itu kosan lantai 1 itu untuk yang sudah berkeluarga, yang lantai 2 itu untuk anak-anak jomblo tapi khusus cowok. Singkat cerita, waktu itu gue lagi ada hari bebas nih. Jadi kalau hari bebas itu seragamnya itu nggak ditentuin. Jadi boleh pakai asalkan celana bahan, atasnya warna cerah. Waktu itu gue bandel, pakai seragam warna hitam, gue gulung. Dan waktu itu gue pulang ke kosan. Salahnya gue memang pas pulang itu nggak pakai sholat, nggak pakai mandi, dan tidur itu nabrak maghrib. Gue tidur sampai hampir-hampir subuh lah. Di situ gue terbangun bahwa tiba-tiba gue udah telanjang dada bang. Pakaian yang hitam tadi gue kenakan itu udah nggak ada. Padahal posisi pintu itu gue kunci dan kuncinya itu tertanam. Jendela juga modelnya teralis gitu bang, orang juga nggak mungkin masuk. Tiba-tiba lu telanjang? Tiba-tiba telanjang dada. Tapi lu nggak ngerasa kalau lu ngebuka? Nggak ngerasa. Nah terus gue berusaha ngelupain aja lah ya kejadian itu, kayak masih banyak yang harus gue pikirin gitu kan. Beberapa hari berselang, gue pulang siang nih karena ada yang bolong, mata kuliah tuh ada yang bolong. Gue beli rokok lah di warung rokok, terus wah enak nih, sebat di lantai 3. Lantai 3 itu nggak ada kamar, adanya kandang burung. Nah di situ gue naik ke kandang burung, gue nyalin sebatang, 2 batang. Di situ gue baru sadar bahwa seragam hitam gue ada di kandang burung. Seragam yang di kosan
Yang gua pakai tidur itu nyantel di kandang burung. Kok bisa pindah? Nggak tahu. Sampai sekarang lu nggak tahu, Bang? Nggak tahu. Sampai sekarang pun nggak kejawab. Setiap gue cerita ke teman malah kayak yang lu lupa kali. Enggak, gue nggak lupa. Masa sesimpel kita pakai baju apa terakhir nggak ingat gitu? Gue ingat. Gitu. Masalahnya gue juga nggak tahu kenapa bisa nyantel di sana. Ada kejadian aneh lagi waktu gue bawa temen cowok nih di kosan itu, karena temen ini mau nebeng belajar di tempat gue. Nebeng lah gitu, soalnya enak kosan lu AC ya. Oke, kata gue gitu kan. Dan memang kosan gue ini cukup ketat, jadi ya karena yang punya polisi di mana-mana ada CCTV tuh, Bang. Nah, kita nggak mungkin untuk bawa cewek. Pasti kalau ada kejadian bawa cewek itu pasti kena. Nah, itu masuk kosan itu udah cukup malam, sekitar jam 10:30. Itu jadi kosan gue kan lantai 2 tuh kosan bujang. Posisi gue naik itu depan, dia di belakang. Berhubung yang punya kosan ini sering ngeliatin CCTV, tiba-tiba setengah jam gue masuk kamar, itu kamar gue diketok, Bang. Sama yang punya kosan. Keluar gitu kan. Cuman karena saya nggak ngerasa bikin salah apa-apa, saya nggak keluar. Dan udah capek juga ya, tengah malam ngapain gitu kan. Saya tahu kok yang ngetok itu pasti Pak tuan rumah itu. Cuman udahlah. Tapi gue di luar denger, Krisna bawa cewek. Padahal jelas-jelas teman gue di belakang itu cowok. Tapi mereka ngeliatnya cewek. Krisna bawa 2 orang. 1 cowok, 1 cewek. Akhirnya semua itu dibuka-bukain, Bang. Kamar A sampai kamar ujung tuh kalau nggak salah kamar I kalau nggak salah tuh. Dibukain sama bapak kos. Dan emang ternyata apesnya di kamar A ada yang bawa cewek. Tapi kan indikasi pertamanya gue yang bawa cewek. Gue di situ bingung. Gue bawa cewek dari mana? Yang gue bawa juga botak gitu kan, cowok jelas. Tapi di mereka ngeliatnya 2 cewek yang lu bawa, Bang. 2 orang, 1 cowok, 1 cewek. Gue nanya sama bapak kosnya di beberapa hari kemudian tuh. Iya, saya pertamanya lihat kamu bawa cewek. Makanya kamar kamu saya samperin. Gitu. Tapi setelah dibongkar malah kamar lain ya? Malah kamar lain apes. Apes banget. itu mungkin penampakan yang gua nggak lihat tapi bikin apes kamar sebelah. Dan itu orangnya pagi cabut, Bang. Koper udah di luar gitu. Oh, langsung diusir. Baru namanya kosan yang baik itu. Oke. Gitu. Nah, itu kira-kira cewek yang sama Bang Kris tuh siapa? Wah, nggak tahu. Mungkin yang ngumpetin baju tadi ya, nggak tahu juga sih. Iya. Gitu sih. Udah itu udah masa-masa pendidikan udah berlalu, beralih ke masa waktu itu gue magang di salah satu kabupaten K di Jawa Barat. Itu gue di sana ceritanya menempati satu rumah dinas. Rumah dinas itu sebetulnya itu jatahnya atasan gue. Tapi waktu itu karena gue kekurangan biaya, jadi gue minta, Pak boleh nggak saya tempatikan, Bapak nggak nempati gitu kan. Oh boleh gitu, syaratnya 1 apa? Itu yang rumput yang setinggi orang kamu bersihin sama yaitu pasang jet pump. Sorry, syaratnya 2. Terus, oh iya Pak, boleh gitu kan. Akhirnya gue minjem uang buat masang itu dan tentunya gue papras tuh rumput-rumput yang emang bener, Bang, setinggi orang ternyata. Tinggi banget. Mana itu rumah dinasnya 1 lantai kan jadi kayak ketutup rumput gitu. Oke, saya bersihin dalam hati saya gitu kan, daripada saya lebih takut bayar kosan daripada sama rumah dinas ini. Gue sombong pertamanya kayak gitu. Mau apa yang ada di dalam gue hadapin. Gue waktu itu sombong gitu ya. Gue pas bersih-bersih itu ceritanya dibantu nih sama rekan-rekan dari OB sama cleaning service di kantor gitu kan. Itu semua nanyain gue, Bang berani di sini kayak gitu. Emang ada apa, Pak? Jangan setengah-setengah kalau ngomong, ada apa sih? Saya bilang. Ntar juga tahu sendiri katanya gitu. Loh, kok jadi takut ya saya gitu kan, maksudnya yang tadinya nggak ini jadi takut gitu. Terus ternyata bener, Bang. Setelah itu rumput-rumput itu dirapihin, dibakar, mungkin salahnya saya juga nggak permisi atau kayak gimana, main saya tidurin aja tempatnya. Jadi waktu saya itu harta saya satu-satunya adalah kasur ya sama HP lah. Itu bener-bener ya TV aja nggak ada, Bang. Jadi kesunyian malam tuh bener-bener terasa kayak gitu. Dan Bang Kris tinggal sendirian? Sendiri. Gokil. Rumah itu kan cukup gede tuh, kalau nggak salah kamarnya 3 atau 4. Dan ada kayak ruangan musola 1 tapi gede, Bang. Ya anggap aja kamarnya ada 5 lah. Sama si kamar mandi itu. Garasinya juga gede banget, Bang. Ya untuk seukuran rumah pejabat kali ya. Terus ya karena saya di situ sendiri jadi makin kerasa sepi gitu kan. Dari hari pertama itu udah ditampakin ternyata. Bener. Yang rekan-rekan dari OB cleaning service ternyata bener. Penampakannya itu pertama
cuman selewat doang bang, seret dalam hati saya masih lebih takut bayar kosan. Saya masih sombong tuh, saya masih lebih takut bayar kosan. Lama-lama yang tadinya lewatnya cepet, makin lambat bang. Ya kalau makin lambat makin nyata dong bang. Lambatnya gimana jalan? Seret, kayak orang naik skateboard, seret. Itu sosok apa yang lu lihat bang? Kunti bang, yang tadinya ya kayak sosok nyata enggak, ini makin nyata, makin hari makin nyata. Dan waktu itu sampai di titik yang gue tadinya kan mungkin kainnya doang, ini lama-lama ya makin nyata bang, ada tangannya, ada rambutnya, kayak gitu. Akhirnya pas pintu gue kebuka tuh bang, si Kunti itu ternyata diri, nggak gerak tapi diri. Nah itulah yang bikin makin kelihatan kan bang. Bentuknya gimana bang yang lu lihat? Putih, cuman kayak putihnya tuh bukan yang putih bersih gitu loh bang, kayak broken white kali ya kalau misalkan kayak gitu. Terus rambutnya panjang tapi untungnya mukanya nggak kelihatan. Gitu set, waduh kata saya ini kok jadi kayak gini gitu ya, niat cari gratisan. Akhirnya waktu itu malam gue keluar, saking gue takutnya tuh motor sampai gue tinggal bang. Gue lari ke kantor, ya cukup deket sih kantor sama rumah dinas itu, gue lari, gue beli rokok, gue nongkrong tuh di tukang sate, ada salah satu cleaning service. Jam berapa itu posisi? Posisi jam hampir ke tengah malam lah, setengah 12-an. Oke. Gimana bang? Udah lihat? Gituin doang gue bang. Mas kuliah tadi gituin? Udah lihat. Udah paham? Terus. Ya gue jadi yang udah. Ya gue to the point aja gue. Ya udah pak. Terus gimana, mau masih ini nggak? Ya kayaknya saya PP aja deh. Akhirnya itu dalam sisa waktu magang saya PP bang. Pulang pergi? Dari kabupaten tersebut ke rumah orang tua saya di Pondok Gede, saya PP bang, tiap hari, saking takutnya. Tapi waktu itu Bang Pris sempat berapa hari tinggal di rumah dinas itu? Nggak nyampe sebulan bang. Nggak nyampe sebulan? Hitungan minggu. Dan ditampakin baru sekali tuh kejadian itu? Berkali-kali bang. Apa aja tuh yang abang? Kunti itu tapi dia nampaknya sih dia doang, tapi frekuensinya itu bang, hampir tiap malam. Itulah yang bikin saya nggak tahan. Akhirnya rumah dinas itu kan nggak saya tempatin lagi. Saya tawarin lah ke orang-orang kantor. Ada nih geng cewek yang nggak apa-apa lah gue berani. Giliran ke geng cewek itu nggak nampak bang, ke saya doang nampaknya. Geng cewek itu sempat tinggal situ juga? Nggak nampak bang, ke mereka, ke saya doang. Kayaknya jailnya ke laki-laki sih itu. Oke. Karena mungkin beda jenis kali ya, beda kelamin. Jadi lebih genit ya. Lebih genit kayaknya. Dasar Kunti. Selesai saya magang dari Kabupaten K itu, saya pindah dinas tuh ke Kota C. Masih di Jawa Barat. Ceritanya waktu itu saya lagi bawa mobil nih bang, di Cipularang. Nah itu kalau Cipularang itu, ramenya itu kalau malam Senin pasti yang turun bang, dari Bandung ke Jakarta. Lah saya malah naik, kan sepi tuh otomatis. Ruas yang saya kan sepi banget. Sampai di KM 73, 74, 75, kan rest area itu kan 72 tuh. Ada rest area lagi 88. Nah itu di KM 73, 74. Itu pertamanya saya lihat dari kejauhan itu, kirain saya rambu-rambu bang. Soalnya saya kan jalan di lajur cepat tuh, lajur cepat. Sini kan separator tol. Dia begini, tegak gini. Kirain saya pertamanya rambu-rambu bang. Tapi saya mikir lagi, di tol mana ada rambu-rambu warna merah, apalagi lampu merah. Nah bodohnya saya waktu itu malah saya gas. Apaan sih itu? Saya gas. 100, 120, 140 saya kejar, itu apaan? Pengen cepet gue lihat ya, itu apaan gitu kan. Gue gas, 120, 140. Makin dekat kan dia. Begitu makin dekat gue rem mobilnya. Udahlah mumpung nggak ada barengan di belakang, gue rem. Set, nggak taunya Kunti bang. Kunti baju merah itu lagi berdiri di separator kayak gini. Tangannya ada, terus rambutnya itu nutupin muka, gimbal kayak rambutnya Mbah Surip almarhum itu. Iya. Kayak gitu. Tingginya berapa meter? Tingginya ya tinggi sewajarnya orang sih bang, sewajarnya orang. Tapi tapi kakinya nggak ada, bang. Kain doang. Dan itu melayang, nggak nginjek di separator tol. Wah itu langsung gua kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Langsung ya gua gas gitu dalam hati, kalau emang lo mau nebeng silakan, tapi jangan bikin susah, jangan bikin mogok. Alhamdulillahnya ketika gua keluar exit tol, jadi harusnya gua exitnya di Padalarang, gua exit tol di Paster bang, nyari yang rame. Saking takutnya. Tapi pas lagi di mobil berasa bang kalau dia tuh ngikut atau udah Enggak, alhamdulillah enggak. gitu aja? Alhamdulillah enggak. Dan spion tengah saya tekuk bang ke bawah. Takutnya di spion kan pindah dia di jok belakang gitu kan. Iya. Kayak gitu. Spion ditekuk, udah gue ngebut aja. Bismillah.
Gua baru-barunya nikah tahun 2021. Beberapa bulan sebelum nikah itu ceritanya gua sama calon istri waktu itu berburu rumah waktu itu. Kayak enaknya beli rumah di mana kayak gitu kan. Akhirnya gua nemu satu rumah nih, Bang. Yang orang-orang bilang dulunya bekas ini, dulunya bekas itu, pohon gede ditebang gini-gini. Lewat dari jam 9 katanya nggak ada yang berani lewat situ, kata warga. Banyak histori negatif. Banyak cerita negatif dan histori negatif, dan memang kirinya itu masih kebun brokoli gede banget dan itu gelap di daerah Lembang. Dan begitu saya masuk rumah memang jadi karena rumah ini dibangunnya pas pandemi, ketemu pandemi, nggak ada yang nawar, jadi kayak nggak keurus gitu, Bang. Nggak keurus, ngeletek, memang menimbulkan kesan serem ya. Tapi balik lagi kayak ya gue di sini cuman pengen numpang tinggal kok, bukan yang berbuat jahat atau apa kayak gitu. Jadi kita pas nikah itu nggak langsung ke rumah itu, karena sebelumnya istri dan mertua itu kan kontrak tuh, jadi perlu waktu untuk pindahan. Jadi beberapa waktu itu kan kosong, ya kan? Gua doang di situ tidur gitu kan. Walaupun posisinya udah nikah nih, soalnya masih banyak yang prepare gitu kan. Nah, teman gua ada nih, dia lagi staycation ke Bandung rame-rame, 4 orang. Itu minta izin, Chris, gua bokeh daripada ke hotel, boleh nggak nempatin rumah lu untuk beberapa hari gitu kan? Boleh, gue bilang gitu kan. Syaratnya apa? Ya paling beliin token aja sih, soalnya suka nggak kepantau gitu kan. Guanya di Cianjur, takutnya mati mendadak gitu kan. Terserah mau diisi berapa gitu. Oh, yaudah siap. Nah, singkat kata akhirnya mereka nginep lah di rumah gue, Bang. Hari pertama, hari kedua nggak ada yang aneh. Nah, pas masuk ke hari ketiga ini, malam Jumat, jadi mereka itu selain minjem rumah, juga minjem motor untuk keliling-keliling Bandung. Ceritanya pas minjem motor gue ini ngelewatin daerah namanya Jalan Sentiong, itu kuburan Cina, Bang. Kirinya kuburan Cina, kanannya kuburan Muslim. Nah, di situ katanya motor gue itu agak-agak nggak bisa nanjak, dan teman gue ini dia dibonceng cowok, Bang, cowoknya dia. Terus si cowoknya dia ini nanya, ini abis ini kita ke kanan kan? Nah, menurut pengakuan si cowoknya dia waktu cerita ke gue, tiba-tiba suara teman gue ini berubah jadi suara cowok, Bang. Iya. Padahal dia cewek ya. Ini abis ini kita ke kanan kan? Iya, kayak gitu. Terus. Dia nggak terlalu mikirin kan, kayak mungkin salah denger gitu kan. Nah, pas besok paginya, Bang, pas lagi pada sarapan pagi itu, bertiga ada, Bang. Kecuali yang teman gue ini. Pas dicari-cari nggak taunya dia lagi ngomong sendirian di kebun brokoli, Bang. Rambutnya aut-autan, ngomong sendiri, Bang. Padahal itu posisinya Jumat siang bolong, jam 10. Akhirnya ditarik kan ke dalam rumah, ada apa sih gitu-gitu kan. Pas ditanya ada apa sih, dia tiba-tiba ngamuk-ngamuk, Bang, kesurupan di dalam rumah. Kesurupan, dan di situ kan di lantai 1 ada meja makan tuh. Di situ ada pisau, terus garpu sama sendok tuh. Itu pisaunya dicabut, ya melukain teman-temannya, Bang. Sama dia? Iya. Otomatis langsung minta tolong kan si teman-temannya dia tuh, termasuk yang cowoknya itu minta tolong. Akhirnya warga rame, Bang. Dan beberapa warga sampai nelpon. Itu posisi gue lagi dinas di Cianjur, HP rame, Bang. Mau sholat Jumat, rame banget. Mas, ini temannya kesurupan, gini. Loh, saya bingung dong, kok bisa kesurupan? Saya aja yang nyata-nyata beli dan nempatin, nggak pernah. Penampakan pun nggak pernah. Walaupun katanya yang bisa lihat saya disukain sama kuntilanak di balkon, saya slow-slow aja ngerokok di balkon. Emang ada apa sih? Nah, itu nggak kejawab sampai sekarang, masalah kesurupan itu. Sampai Jumat siang itu mereka langsung cabut ke Jakarta, Bang. Waktu itu dia nempatin berapa orang, Bang, di rumah itu? 4, cowok 2, cewek 2. Ya gue positif thinking aja, ya nggak ngapa-ngapain lah, moga-moga kayak gitu. Tapi kok bisa sampai kesurupan, gue nggak ngerti. Nggak sempat nanya juga, lu kenapa bisa kesurupan gitu? Sempet, cuman mereka juga kayak yang nggak tahu, nggak ngejawab atau nutup-nutupin lah. Nah, terus abis dari kejadian di rumah itu, nggak lama kita pindahan nih, Bang. Pindahan separuh-separuh barang. Nah, waktu itu, abis pindahan itu gue ke Cianjur, gue kerja, posisinya hari Kamis gue ditelepon, Bang. Karena istri gue orang Batak, manggilnya tulangnya. Tulang ini ada yang meninggal gitu di Bandung. Oke gitu, langsung dari Cianjur itu hari Kamis siang, gue izin langsung ke Bandung. Naik mobil waktu itu, seret ke sana, posisi udah dimakamkan, Bang. Cuma yang namanya orang habis meninggal, di sana ada bekas-bekas tulang gue nih orang Islam, jadi di ada bekas kain kafan, terus ada bekas parfum. Nah, ada parfum yang belum kepake, Bang. Nah, di situ malah saya anehnya waktu itu, ya kalau dipikir-pikir aneh juga sih waktu itu, saya kayak, lah itu parfum daripada mubazir nggak kepake, saya kantongin, Bang. Parfum yang jatah mayat itu. Oh, yang colek-colek gitu ya? Iya, kata istri gue, alah kayak nggak bisa beli parfum aja, kenapa sih lihat yang kayak gitu aja, buang bekas mayat, katanya gitu.
mubazir ini masih disegel. Iya berapa sih harganya? Mau dikasih uang beli sendiri gitu. Enggak, ya kapan masa beli sengaja parfum gini kan nggak mungkin gitu kan. Unik nih gitu kan, mendingan gua kantongin. Akhirnya gua kantongin di jaket. Besoknya paginya otomatis gua harus balik lagi ke Cianjur dong bang. Nah karena mobil gue ini lagi rewel, gue minjem motornya bini lah waktu itu. Motor bini gue ini nggak bisa ngebut. Jadi 40-50 mentok bang. Otomatis gue harus di kiri gitu. Nah sampai ruas jalan yang namanya Jalan Ciburui Padalarang. Di situ memang jalur maut sih bang. Selain licin karena debu, di situ banyak truk tronton. Dan berhubung gue lagi nggak bisa nyalip, ya gue stay aja di kiri. Nah pas gue stay di kiri, motor gue ini disalip bang sama satu motor dari kanan, seret gitu kan. Lalu dia masuk kiri lagi. Ternyata dia berniat menyalip truk itu dari kiri bang. Depan gue nih truk. Dalam hati kecil saya, nggak dapet ini. Nggak akan dapet nih. Depan itu licin. Nggak taunya bener bang, nggak dapet. Dia jatuh, kepalanya ke kanan, kelindes bang. Innalillahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelindes mobil. Innalillahi di tempat. Dan waktu itu gue mikirnya kayak, ya positive thinking ya waktu itu. Mungkin ini belum meninggal, mungkin cuman kebentur atau apa. Gue minggirin motor bang waktu itu. Gue sedih sih kalau cerita yang ini, sedih banget. Terus pas gue minggirin motor, gue sadarnya pas itu dia meninggal tuh kenapa bang? Kebiasaan buruk gue kalau naik motor itu pakai sendal jepit. Sebenarnya nggak boleh ya. Pas gue lihat sendal jepit gue, itu udah ada, maaf ya bang ya, ada ceceran-ceceran. Itu kena kaki bang. Ceceran darah. Ceceran darah sama isi kepala bang, kena kaki. Ini maaf banget ya, Iya. emang ceritanya begitu. Terus. Akhirnya gue menepi dan berusaha kayak, tolong dong gitu kan di pinggir jalan. Cuman orang-orang rata-rata melintas, ini lewat aja bang, kayak nggak berani bang. Nah, posisi korbannya itu tertelungkup gini, barang-barangnya berantakan. Terus ya udahlah, berpatokan dari hukum yang nggak boleh ngobrak-ngabrik TKP, ya saya tunggu polisi datang waktu itu. Dan si supir truknya itu gimana? Kabur bang. Kabur Bang. Wah, takut dikeroyok masa mungkin. Iya, ya padahal ya ini pandangan netral juga ya bang. Padahal ya tidak sepenuhnya salah juga. Iya. Ya kan nyalip kiri juga kan nggak boleh bang. Kalau boleh tahu, cewek atau cowok itu bang? Bapak-bapak, tapi bapak-bapak muda sih. Oke. Begitu polisi datang, baru di situ gue bantu evakuasi bang. Jadi waktu itu karena posisi gue udah rapi, udah pakai seragam, kecuali minus sepatu itu ya. Itu seragam gue buka, pakai kaos daleman itu. Daleman gue buka buat ngambil yang maaf bang, yang itu, yang berceceran. Pakai kaos gue itu. Gila. Itu gue kumpulin. Abis itu ada ibu-ibu lewat lagi gendong bayi pakai kain yang itu. Kainnya gue minta bang, bu boleh saya minta nggak buat nutupin? Maaf nih saya bilang, saya nggak punya kain panjang. Akhirnya yang tadi yang isi kepala yang gue kumpulin, gue dampingin ke tubuh, itu kainnya gue gelar di situ bang. Terus motor gue buat ngepalangin, takutnya ada yang nabrak atau gimana. Akhirnya di situ polisi olah TKP bang. Gue juga sempat dicurigain awalnya kayak, kamu nyenggol nggak? Kamu nabrak nggak gitu kan? Ya mungkin ini yang ditakutkan oleh orang-orang kebanyakan kalau jadi saksi TKP, mungkin takut ribet atau apa. Sebenarnya enggak bang. Kalau emang kitanya nggak salah, jangan takut jadi saksi. Karena gimana pun korban itu udah nggak bisa bela diri bang, udah nggak bisa bercerita, ya kita bantu aja lah. Kita bantu, enggak pak, saya nggak nyenggol gini. Kendaraan gue diperiksa bang ini. Terus akhirnya gue dimintain KTP sama kontak waktu itu sama Polres Cimahi. Lanjut lah ya, abis evakuasi itu lanjut. Oh ya, dalam evakuasi itu gue nemu ini handphone 2 unit. Oke. Yang bikin sedih bang, yang satu handphonenya mati, yang satu kekunci bang, lock screen-nya gambar bayi bang. Ternyata baru punya anak bayi bang, kayaknya almarhum itu. Itu sedih banget bang. Itu gue posisi baru-baru nikah kayak, ya ampun ini orang baru punya bayi udah wafat gitu kan. Akhirnya gue langsung, ya gue karena udah keburu-buru banget, akhirnya itu seragam yang tadi gue lepas, gue taruh bagasi. Gue nggak kerasa nyetir motor pakai jaket tapi dalamnya telanjang dada bang. Itu saking nggak kerasa, saking gue nggak fokusnya tuh. Sampai kantor baru ditanyain satpam, baru gue nggak, bang kok telanjang dada gitu. Oh iya gitu kan. Pas gue mau nutup jaket, itu satpam pada teriak bang. Nggak taunya di sini sama di badan gue itu masih ada bercak Darah. Soalnya pas ngevakuasi terakhir kan ngangkat bang. Pas ngangkat itu kan, maaf ini kan yang luka parahnya kan di depan itu udah bolong bang.
Jadi pas ngebalik itu ya tumpah lagi bang. Ya mungkin tumpahannya itu ya kena badan saya gitu. Ya saya waktu itu nggak sadarnya pas satpam kantor pada teriak, kecelakaan bang. Enggak, bukan saya yang kecelakaan, tadi ada orang gitu. Itu langsung bang satpam lari ngambil hand sanitizer sama sabun cuci tangan, suruh saya mandi di pos. Saya mandi di pos satpam pakai hand sanitizer bang, baru pertama. Bukan pakai air. Bukan pakai air, pakai hand sanitizer sama sabun itu. Akhirnya itu kan hari Jumat, gue inget banget bang, hari Jumat gue sholat Jumat, dan pas mau Jumatan itu kan kayak aduh bersih-bersih lah, tadi kan cuma pakai hand sanitizer gitu kan. Pas gue di kosan mau bersih-bersih bang, gue buka jaket, itu parfum yang gue kantongin itu yang parfum air keluar bang. Kaget gue, anjir. Keluar gimana maksudnya? Keluar dari jaket lu, padahal ini disleting. Jatuh sendiri? Jatuh bang. Terus Lu kan gue jadi kaget ya, kayak apa ini ada hubungannya? Hari ini gue ngelihat, kalaupun nggak ada hubungannya kok bisa keluar jaket gitu kan. Akhirnya itu sampai sekarang nggak pernah gue pakai lagi bang. Ada sih di meja kerja gue si parfum mayat itu masih ada. Sampai sekarang? Ada, masih warna biru. Kenapa nggak lu buang aja bang? Jangan, sayang. ada historinya tuh. Oke. Terus Habis itu nah gue pulang lah tuh kan. Terus istri gue nangis bang, kayak yang untung nggak ke kamu ya, gini ada hikmahnya juga nih motor butut gitu kan. Iya alhamdulillah nih gara-gara motor butut saya selamat gitu kan. Gimana sih tadi kok bisa kayak gitu? Iya parah deh gitu nih. Akhirnya cerita gini itu gue nggak boleh masuk kamar bang sama istri, bebersih dulu. Ya tadi kan di Cianjur udah mandi pas mau Jumatan, masa mandi lagi sih? Enggak, pokoknya bebersih dulu. Tuh sendal kamu disikat. Oh iya sendal kan belum gue nyikat, sendal bang yang tadi kena darah sama itu kan gue sikat. Motor akhirnya gue cuci bang malam-malam. Jam berapa waktu itu? Jam 9, jam 10 gue cuci bang. Nah habis nyuci motor gue capek banget bang. Istri udah tidur tuh. Ini di posisinya di rumah mertua itu yang belum selesai pindahan. Itu dia tidur di samping tapi munggungin gue bang. Pas gue ngeliat ke depan lagi ada pocong bang. Di mana? Di samping kulkas. Deket ruang tengah itu. Gue jadi gelar kasur di ruang tengah. Di sana ada kulkas. Di samping kulkas itu ada pocong bang. Ada pocong kayak anjir. Jadi pocongnya itu langsung solid berdiri begitu saja gitu. Biasanya kan berbayang ini. Enggak, ini langsung jelas bang. Kaget gitu kan. Astagfirullahaladzim. Akhirnya gue menjemin mata tetap aja kelihatan bang. Kelihatan sosok pocongnya itu. Walaupun gue merem kelihatan bang. Aduh, kata gue kok begini gitu ya. Dalam hati saya tadi niatnya nolong loh, bukan mempermainkan badan kamu, jadi tolong jangan ganggu saya. Udahlah yang tenang lah, nanti kalau ada yang ngubungin saya bantu. Akhirnya ngambil bantal kecil, saya tutup bang muka saya pakai bantal, saya tidur di situ baru itu pocong nggak kelihatan. Kira-kira pocongnya itu emang pocong atau sosok yang abang tolongin waktu kecelakaan itu? Nah sosoknya itu memang untuk ukuran dan tingginya itu memang identik ya segitu. Oke. Dan kemungkinan itu ya saya nganggapnya waktu itu kayak ya mungkin mau berterima kasih. Tapi waktu itu pocongnya bukan yang berdarah-darah gitu, enggak bang, bersih. Ya saya waktu itu positif thinkingnya apakah karena meninggalnya hari Jumat dan posisinya. Jadi ya nanti ada lah ya dokumentasinya tapi tolong di blur ya. Jadi meninggalnya itu masih pakai seragam bang. Security. Masih bawa pentungan, masih pakai rompi. Ya saya waktu itu mikirnya kayak oh ini orang yang meninggal syahid lah, udah saya bilang gitu kan. Soalnya perawakannya bersih kayak gitu. Amin. Terus nggak lama 2 hari dari situ ceritanya kita loading barang nih ke rumah kita yang baru. Di situ gue ditelepon bang sama pihak Polres. Pak jadi ini identitasnya ini. Terus nanti bakal ada yang ngubungin bapak dari keluarga mengucapkan terima kasih gini. Oh iya gitu kan. Itu bang yang bikin gue sedih lagi apa bang? Orang Polres dan keluarganya sama bang bilang, Pak ini almarhum meninggal pas hari ulang tahunnya. Ulang tahun si almarhum? Itu gue sedih banget bang. Dia udah baru punya bayi, meninggalnya pas ulang tahun. Dia meninggal mau berangkat kerja atau mau pulang kerja? Pulang, soalnya shift malam katanya. Dan rumahnya di area situ. Nah waktu itu pernah nih menjelang lebaran 2022, itu tanggalnya saya masih ingat 29 April 2022. Itu gue lagi nunggu istri itu gawe bang, jadi shiftnya sampai sore. Habis itu rencananya mudik. Nah tiba-tiba pas di rumah sendirian, tetangga ada yang minta tolong bang dari bawah lantai 1, tolong bukain garasi gitu kan. Pas dibuka garasi nggak taunya tetangga itu ada yang
meninggal juga bang, kecelakaan kerja. Itu jaraknya nggak lama kan, dari yang 2021 akhir sampai yang aduh ada apa lagi gitu kan. Terus udah saya buka pintu garasi, nggak taunya tetangga saya ini meninggal ketimpa tambang pasir ilegal bang di daerah situ. Ketiban pasirnya, Bang. Ketiban pasir sama mobil-mobilnya. Innalillahi. Innalillahi di tempat bang. Jadi pas dikeluarin, memang penuh pasir bang, penuh pasir. Waktu itu lebih sedihnya lagi, kampung kita lagi kesulitan air tuh. Terus saya bilang, mau nggak dimandiin di garasi gitu kan. Soalnya yang PDAM, warga yang PDAM pada mati gitu kan. Nggak apa-apa udah dimandiin di garasi saya. Bapak nggak takut? Enggak, biasa aja kata saya. Tapi dengan segala pertimbangan mungkin sungkan ya bang ya. Akhirnya dimandiin di tempatnya keluarga almarhum lah. Ditunggu tuh bang, air kecil gitu kan. Nah pas selama nunggu air itu ya kita lihat bang jasadnya gini dibersihin dari pasir, dari luka-luka. Habis dimandiin, disempurnain, disolatin. Tiba-tiba tetangga saya nih minta tolong ke saya, Kang bisa nggak nulisin kayu nisan? Kaget kan saya, loh maaf ya kata saya, emang keluarga nggak ada? Oh nggak ada yang bisa nulis rapi Kang katanya. Oh yaudah boleh kata saya gitu kan. Namanya siapa? Ini wafatnya. Saya nulis dari tanggal wafat dulu tuh di atas. Wafat, bawahnya baru lahir. Pas saya tanya tanggal lahirnya kapan? Punten. Gak ada yang tahu bang. Anak, istri, ibu gak ada yang tahu serumah. KTP-nya juga gak ada, kakaknya juga gak ada. Jadi memang beberapa di kampung saya itu gak aware lah masalah data kependudukan kayak gitu kan. Surat nikah juga gak ada. Jadinya saya bingung kan waktu itu kayak ini mau ditulis apa gitu kan. Terus akhirnya dikosongin bang waktu itu tanggal lahir si almarhum Di papan tulisannya itu. dikosongin. Akhirnya saya bilang nanti kalau sudah tahu ketok lagi rumah saya tulisin di kuburan. Saya bilang gitu kan. Oh iya gitu kan. Terus udah saya pulang itu barengan nih sama istri pulang juga dari kantor. Akhirnya saya ceritain tuh tetangga gini-gini kayu nisannya tanggal lahirnya kosong gitu kan. Nah pas kita udah nutup pintu di situ salahnya kami sempet nih agak-agak bercanda gitu. Gimana ya kalau misalkan nanti ngasih tahu tapi dianya yang ngasih tahu. Wah, ada-ada aja gitu kan. Kata istri saya gitu. Nah, udah singkat kata kita mudik ke Bekasi, kita balik lagi tuh. Nah, pas balik lagi itu, Bang, istri saya yang diteror. Gimana tuh diteror? Istri saya diteror itu pas mau tidur, Bang. Pas mau tidur, dia ngelihat sosok pocong. Posisinya gini, Bang. Nunduk gini. Itu posisinya, ini kan kasur dekat lemari pojokan itu, nunduk kayak gini. Katanya sih udah bangunin saya, istri. Tapi sayanya katanya nggak bangun. Nggak bangun. Padahal saya orang yang sensitif, kayak pas gempa Cianjur gitu juga, pas susulan saya juga bangun kok gitu. Apalagi dicolek pasti bangun. Tapi katanya sih nggak bangun, kata istri saya. Aku colek kebangun. Emang kenapa sih? Semalam loh saya lihat pocong nunduk begini gitu kan. Nah inilah kesalahan kita kemarin, bercanda sih disusulin tanggal lahir ini mungkin gitu kan kata saya. Mana waktu itu posisi istri lagi hamil bang. Oh lagi hamil. Dan ketemu pocong itu berapa detik bang pas dia ngeliat? Lama bang, katanya lama bang. Selama berusaha bangunin saya itu masih ada. Tapi bang Kris gak benar-benar gak sadar? Nggak sadar, nggak kerasa apa-apa tuh, nyenyak aja. Ya udahlah kita doain ya mungkin waktu itu untuk berterima kasih kali kan orang Jepang nunduk begini gitu kan. Saya sambil bercanda biar istri nggak takut. Arigato. Orang Jepang kan orang Sunda gitu kata istri saya. Tapi ya udahlah gitu kan. Akhirnya kita doain dan alhamdulillah teror itu udah selesai bang. Sampai sekarang? Apanya? Sekarang masih diteror bang? Enggak bang, jangan dong. Oh jangan dong. Jangan gitu kan. Udah saya yang diteror itu pocong, istri saya pocong juga. Udah kenyang bang kita diteror pocong. Nah nih bang Kris. Tadi di belakang layar, saya bongkar sedikit ya bang ya. Yeah. Tadi bang Kris sempat cerita di belakang layar, katanya pernah mati suri nih. Oh pernah. Kalau boleh ceritain gimana sih itu bang pas waktu kejadian itu? Oh mati suri ya. Okay. Masalah mati suri ini itu. Nggak apa-apa cerita ini? Nggak apa-apa. Waktu itu tahun 2014. Saya masih ingat. Kebiasaan saya waktu itu masih SMA. Kita SMA sampai 3:30 nih. Kalau di DKI 3:30. Nyambung lagi ke bimbingan belajar sampai jam 9 atau 9:30. Memang waktu itu ambisi belajar saya gede gitu kan. Ya udahlah capek-capek. Tapi yang namanya orang capek ngejar dunia ya bang ya. Nggak ada habisnya gitu kan. Nah, salahnya saya waktu itu pulang nggak sholat nggak mandi bang. Dan itu sering banget. Nggak sholat nggak mandi.
bahkan masih pakai jaket. Dulu saya punya jaket tuh jaket kaskus, itu masih pakai jaket kaskus putih abu-abu, tidur. Akhirnya pada satu malam bang, saya ditegur ya lewat mati suri itu. Jadi saya kan tidur sendiri itu di rumah orang tua. Jadi rumah orang tua tuh bentuknya L. Nah saya di yang depannya ini tadinya itu halaman kosong, cuman ditambahin kamar gitu. Saya tidur di situ sendirian. Tiba-tiba pengen ini kerasa kebangun nih. Sewajarnya kita kalau kebangun itu kan kita ngelihat plafon, kita ngelihat lampu atau ngelihat lemari. Enggak bang, pas ini saya kebangun ngelihat badan saya lagi tidur. Kayak yang ngimpi kata saya gitu kan. Ini cuma ngimpi. Tapi saya perhatiin gini bang. Kalau kita tidur kan masih ada yang nafas perut naik turun. Enggak bang, itu udah kaku aja, nggak ada nafasnya. Duh, kok nggak ada nafasnya? Gitu di situ saya baru sadar. Waduh, berabe nih gitu kan. Ya udah di situ langsung saya istighfar terus ya baca doa yang saya bisa. Terakhir itu saya ingat tuh saya baca ayat kursi waktu itu. Baca ayat kursi kayak pertamanya sebelum ayat kursi itu saya bilang, ya Allah maafin saya. Saya capek ngejar dunia nih. Sampai kayak gini. Terserah deh kalau misalkan emang mau dilanjutin atau enggak hidup saya gitu kan. Saya udah kecantel di sini, udah nanggung gitu kan. Tapi saya sih pengennya balik lagi. Saya masih pengen lihat ibu saya haji segala macam. Saya pengennya balik lagi. Nah, di situ udah start saya baca ayat kursi bang. Di situ saya ketarik bang ke dalam badan saya. Itu rasanya sakit banget bang. Masuk lagi maksudnya? Masuk tapi lewat jempol kaki dan itu rasanya sakit banget bang. Tahu sendiri jempol kaki nggak ada lubangnya. Tapi saya masuk ke situ sakit banget bang. Asli sakit banget. Dan itu kerasa dari yang pertama kepala dulu, leher dulu, dada ke bawah. Itu sakit banget bang. Itu rasanya kayak yang masuk gorong-gorong sempit gitu dipaksain. Tapi ini lebih sempit lagi kan nggak ada lubangnya bang. Terus akhirnya tersadar gitu kan. Itu banjir bang, banjir keringat. Saya waktu itu ngetes. Kalau emang tadi mimpi, jempol saya nggak akan sakit. Tapi kalau misalkan itu tadi beneran, pasti jempol saya sakit banget. Saya pegang bang jempol saya, sakit banget bang, merah jempol saya. Pas udah jempol kaki, iya saya coba gini, sakit banget. Padahal nggak ada lukanya bang. Itu sampai merah, kayak abis kelindes ban mobil gimana sih bang? Merah banget bang. Gue gini, nah pas itu gue langsung lari ke kamar nyokap, tidur di ketek nyokap bang. Terus akhirnya sempat ngomong ke nyokap Curhat tentang kejadian itu. Curhat. Terus kata nyokap, oh kamar itu mah, kalau kamar itu ibu sih belum pernah sih mati suri itu, tapi ibu pernah lagi dalam tidur itu tiba-tiba ibu ngerasa sesek katanya. Terus ibu buka mata, pas ibu buka mata samar-samar kayak ada yang dudukin dada ibu. Terus ibu mikir, anak ibu kan udah pada gede, nggak mungkin lah bercandanya kayak gitu. Pas ibu lihat lagi, nggak taunya yang dudukin ibu genderuwo. Matanya besar kayak mau copot gitu. Terus ini gimbal, bajunya hitam-hitam, itu dudukin dada ibu sampai ibu sesek. Sama, ujung-ujungnya ibu baca ayat kursi katanya. Baru di situ lepas. Nah terus pas Bang Kris keluar dari jasad itu berasa kayak mati atau gimana yang abang rasain itu? Enteng aja bang. Jadi kalau kita lagi duduk gini kan kerasa kita duduk di kursinya kayak gini, terus kita bisa ngerasain pakaian yang kita pakai. Ini enggak bang, kosong aja. Jadi kayak ya jiwanya doang kecantel aja di atas plafon gini ngeliat. Berasa nggak pakai apa-apa bang. Terus abang yakin kalau pas udah sadar balik lagi jempol kaki sakit? Yakin banget. Soalnya nyolek bang. Ngetes ini kalau beneran pasti sakit. Nggak tahu ya sakit banget bang. Di situ saya yakin. Untung langsung balik lagi bang. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Nggak sampai ketemu neraka, nggak ngeliat surga, nggak. Diajak keliling-keliling duniawi gitu kan? Nggak. Dan akhirat kayak gitu. Nggak, wah begitu aja udah serem bang. Apalagi yang sampai diajak tur nggak mau deh. Kan gitu. Banyak tuh ya. Ada juga yang sampai diajak tur ke surga, tur ke neraka. Sampai dapat hidayah gitu yang awalan non muslim jadi masuk muslim. Banyak banget kayak gitu. Oh kalau yang sampai dapat hidayah itu istri saya. Istri saya mualaf. Itu awalnya dulu katanya kena santet. Kena santet. Dapat hidayah ya. Kena santet akhirnya disembuhin sama orang muslim. Akhirnya belajar muslim. Ketemu saya, ya udah habis sebelum nikah ke MUI dulu waktu itu kita pengesahan mualaf baru kita menikah kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau yang benar-benar sampai dapat hidayah itu istri saya. Anak sekarang berapa Bang Kris?
Kalau anak baru satu, Baru satu. usia 6 bulan. Oke, rencana mau nambah berapa? Nah, kayaknya cukup dulu deh. Cukup dulu. Cukup dulu. Satu aja baru 6 bulan ya. Betul, cukup dulu deh. Yang penting gencet terus bang. Nah nih bang, kan tadi sempat ada yang kecelakaan terus yang klinis truk gitu ya, Betul. itu. Itu kalau abang tahu di kampungnya tuh sempat ada teror gitu kan? Maksudnya entah ada yang yang gentayangan lah. Kalau teror gentayangan nggak ada, cuman dengar-dengar dari yang keluarga yang nge-DM saya itu begitu menguburkan itu katanya emang si kain kafannya bercahaya dan bersih katanya kayak gitu. Jadi biasanya kan, mohon maaf ya bang ya, kalau misalkan korban kecelakaan apakah itu mohon maaf kayak bau darah atau kata orang bau amis, itu nggak bener bang. Kalau yang saya rasain waktu evakuasi itu, ya kalaupun memang ada aroma khusus itu akan kalah sama rasa kemanusiaan, itu pasti ketutupan. Dan kesaksian dari keluarga katanya nggak ada bau-bau yang kayak gitu, bersih, bercahaya katanya kayak gitu. Kalau teror-teror nggak ada. Dan itu pas rumah yang dulu abang dinas itu nih, sekarang masih ditempatin sama orang? Atau udah masih terbengkalai gitu aja? Masih. Oh, udah awalnya kan abang kosong nih, yang nempatin Iya, kosong. saya pembuka lah. Iya, pembuka. Sekarang udah ditempatin. Udah. Ditempatin sama junior saya. Dan tempatnya gini, agak sedikit serem nggak maksudnya? Sekarang ini Sampai sekarang serem. ada sesuatu. Kalau saya ngelihat mah serem aja sih. Masih yang gelap, minim gitu kan. Masih minim pencahayaan Oh, sih. berarti jadi kayak rumah dinas gitu bang? Memang rumah dinas. Oh. Tapi rata-rata kalau misalkan rumah dinas biasanya kan jatah untuk satu orang. Tapi entah kenapa sampai sekarang pun yang tinggal rame-rame. Apakah nggak berani sendiri, saya juga nggak paham. Oke. Lebih baik rame-rame daripada sendiri. Betul. Sih. Karena ketika sendiri, ya lo rasain sendiri tempat serem ya. Jangan tempat serem, tempat yang terang pun, yang biasa pun ketika sendiri tuh gak enak. Iseng ya? Iya, kayak hati gak enak sendirian. Malam minggu sekarang nih, aduh butuh pendamping. Mana motor baru. Nah nih Bang Kris, setelah cerita Bang Kris tadi, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah nih Bang? Pesan-pesan ya, kalau misalkan untuk di jalan, sebetulnya kuncinya patuhilah rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Maksudnya kalau bisa nih, kalau emang nyalip, kalaupun memungkinkan itu harus dari kanan, jangan dari kiri. Ini saya pandangan objektif, bagaimanapun korban tetap salah. Nyalip dari kiri nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan blind spotnya kendaraan kan banyak, itu nggak boleh. Setir di kanan, kiri pasti blind spot. Iya, betul. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya banyak-banyak berdoa aja sih. Ujung-ujungnya walaupun kita hati-hati, tetap aja takdir Tuhan, takdir Allah yang menentukan kita selamat atau enggak. Terus jangan kalau emang sekiranya bangunan itu kurang terang ya terangin lah. Dicat putih lah atau gimana biar terang, biar kesan seremnya berkurang gitu. Terus sering-sering dipakai ibadah sih kuncinya. Apapun agamanya dipakai buat ibadah, insya Allah rumah itu akan berkurang kesan seremnya. Iya. Dan balik lagi, diri kita ya Bang. Betul. Bagaimana menyikapinya. Betul. Tetapnya kalau sendiri serem juga. Suasananya, bukan setannya. Kita jangan takut sama setan. Jangan pernah takut. Kalau ngeri wajar. Ngeri wajar. Pasti ngeri. Iya, pasti ngeri. Kalau takut nggak boleh. Kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sob, mungkin itu sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Krisna ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman yang di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan. Dan buat teman-teman nih yang kaum rebahan, jangan lupa mandi pagi. Karena mandi pagi adalah suatu hal yang sulit buat kaum-kaum rebahan kayak kita. Niatnya mandi, tapi main handphone ujung-ujungnya jam 12 siang baru mandi. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Krisna, thank you banget ya. Ya, sama-sama. Kita ngopi lagi Bang di belakang. Siap. Dadah.